Oke. Semuanya sudah absen ya di my class ya. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan doa membaca mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma wa rizqni fahma. Baik, hari ini kita memasuki bulan November untuk perkuliahan ke-7 mata kuliah Johor Literasi untuk kelas A ini. Hari ini akan presentasi yaitu Dinda sama Nada ya, tentang Facebook Ads. Nanti teknisnya adalah presentasi dulu, silakan sekitar 30 menit. Setelah itu nanti ada tanya jawab dan saya akan kasih tambahan pada jam 10 ya, tambahan materi dari saya. Oke. Jangan lupa untuk absen di my class ya, di my class. Dinda udah siap ya? Udah bisa share? Sumimasen. Silakan ya. Dinda presentasi dulu. Siti Fajar. Ya, kenapa? Ini apa nama? Itu di my class-nya saya nggak bisa absen, itu kayaknya keliru. Nanti saya akan absensi semuanya di akhir perkuliahan ya, biar semuanya bisa hadir di sini. Silakan Dinda untuk presentasi terlebih dahulu ya. Sensei. Oke. Nanti kalau tidak ada saya, silakan diskusi dulu. Karena saya mungkin ikut yudisium dulu sebentar di ruangan sebelah. Nanti setelah itu saya balik lagi ke sini. Silakan Dinda untuk, saya udah rekam kok ini. Udah bisa share? Oke. Silakan. Nada sam. Nada sam. Ini mulai. Udah kelihatan. Mungkin slide show-nya di itu kan. Oke, dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Nada akan mempresentasikan tentang Facebook Ads. Jadi yang pertama, definisi dari Facebook Ads itu adalah layanan iklan yang ditawarkan oleh Facebook untuk mempromosikan berbagai produk dengan berbagai macam target pasar. Bahkan pengiklan juga dapat mengatur pasar yang dikehendaki. Misalkan, jangkauan iklan tersebut hanya ditunjukkan untuk orang-orang yang berada di suatu wilayah pada umur tertentu atau berdasarkan hobi, jenis kelamin, ataupun yang lainnya. Nah, dengan mengatur jangkauan pasar tersebut, membuat iklan lebih terarah dan sampai kepada pengguna yang diinginkan. Misalnya, kita mempromosikan produk mengenai baju perempuan. Jadi kita bisa mengatur target pasarnya itu hanya untuk perempuan, tidak dimasukkan untuk laki-laki. Maka dari itu, kita dapat mengatur jangkauan pasar berdasarkan jenis kelamin dan memilih perempuan saja yang dapat memilih iklan tersebut. Lalu, ada fungsi dan tujuan di sini. Fungsi dan tujuan dari Facebook Ads itu, dengan jumlah pengguna yang banyak, Facebook Ads dapat menjadi sarana untuk meningkatkan penjualan produk dan produk yang dikenal masyarakat luas. Lalu ada jenis-jenis Facebook Ads. Yang pertama, Facebook Video Ad. Di sini iklan yang ditampilkan berupa video singkat berisi penjelasan produk. Dari video, orang akan berpikir bahwa di situs itulah mereka akan berhenti mencari dan mulai melakukan penawaran. Yang kedua, Facebook Photo Ad. Ini
merupakan iklan dalam bentuk postingan gambar. Facebook Photo Ad juga menjadi jenis yang sering digunakan untuk berpromosi. Yang ketiga, Facebook Multi-Product Ad. Iklan multi-produk memungkinkan pengiklan untuk menampilkan beberapa produk dalam satu iklan. Orang-orang akan melihat melalui gambar dan akan mengklik pada link yang sudah disediakan di tiap produk. Yang keempat, Facebook Local Ad. Iklan lokal di Facebook hanya bekerja jika bisnis yang dimiliki itu memiliki lokasi fisik atau memiliki kantor tetap. Iklan ini memiliki opsi untuk menunjukkan arah, sehingga sangat mudah untuk seorang di mana saja untuk mengikuti arah menuju tempat tersebut. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Nadasan. Nah, halo Nada. Nggak bisa masuk ke suaranya. Tidak ada suara nada. Nat. Halo, Nah, Nada. Udah. sudah terdengar? Maaf sebelumnya. Baik, saya lanjutkan yang kelima itu ada Facebook Over Ads, yaitu sebuah tawaran iklan yang di mana bisnis dapat mempromosikan diskon pada produk atau layanan yang dapat dilakukan di Facebook. Nah, ini biasanya dapat kita temui di beranda. Selanjutnya itu ada Facebook Event Ads, itu iklan promosi acara. Nah, biasanya langsung mengarah ke pengguna ke halaman pembelian tiket. Nah, iklan ini muncul di newsfeed. Next, itu ada Facebook Retargeting Ads, yaitu sebuah iklan penargetan ulang yang mempromosikan iklan untuk daftar orang tertentu yang sebelumnya diidentifikasi. Nah, sama seperti iklan yang muncul di internet setelah mengunjungi situs web, maka Facebook juga memiliki kemampuan yang sama. Yang selanjutnya itu ada Facebook Boosted Post. Jenis ini berbeda dari yang lain karena tidak dibuat dalam manajer iklan. Di sini bisa memasukkan lebih banyak deskripsi karena tidak ada batasan jumlah kata, dan kita juga dapat memiliki copy link-nya. Dan selanjutnya, ada manfaat Facebook Ads. Yang pertama itu ada iklan lebih tertarget. Nah, iklan akan lebih mudah dikenali oleh customer. Selain itu, perhatian customer berdasarkan usia atau kebutuhan mereka. Dengan begitu, kita akan mendapat target pasar yang sesuai dan jelas. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Nah, sejalan dengan jangkauan Facebook Ads yang luas, maka peluang keuntungan pun akan meningkat daripada sebelumnya. Yang ketiga, memiliki target pemirsa yang fantastis. Facebook menawarkan pada pebisnis online target yang besar terhadap iklan yang akan ditayangkan di Facebook. Nah, target yang digunakan dapat berdasarkan umur, kondisi geografis, jenis kelamin, dan yang lain. Yang keempat, ada
target promosi yang tepat. Nah, selain meningkatkan branding produk, Facebook Ads juga dapat membantu mencari target promosi yang tepat. Misalnya, kita akan mempromosikan produk makanan. Nah, maka Facebook akan menampilkan produk kita di laman yang sudah disediakan. Nah, yang kelima ada tanpa batas waktu, jarak, dan lokasi. Jarak yang jauh itu dapat menghambat proses promosi. Tetapi dengan kita menggunakan Facebook Ads ini, jangkauan yang jauh pun dapat dengan Facebook Ads ini kita dapat menjangkau seluruh wilayah terkecil untuk mempromosikan produk-produk yang kita tawarkan. Setelah itu ada kelebihan Facebook Ads. Yang pertama, memiliki akses untuk membuat target pemasaran memiliki akses untuk membuat target pemasaran sendiri yang bisa disesuaikan dengan kehendak berupa demografis daerah yang luas. Nah, selain itu, kita juga bisa menyesuaikan segmen dan kategori. Contohnya, pengguna perempuan, laki-laki, dan sebagainya. Yang kedua, ada pemasaran yang lebih terarah dan fokus. Yang ketiga, leluasa membuat iklan bergambar dengan cara berpromosi akan terlihat menarik dan tidak akan terlihat membosankan selagi tidak menyalahi aturan. Yang keempat, menjadi pesan berantai yang didapat dari like. Nah, jika ada orang yang menge-like, maka bisa menjadi pesan berantai kepada pihak lainnya. Ya, selanjutnya ada kekurangan dari Facebook Ads itu sendiri. Yang pertama ada sulitnya menangkap perhatian. Yang kedua, iklan yang kadang tidak relevan. Yang ketiga ada hanya bisa dilihat oleh pengguna Facebook saja. Selanjutnya, nah ini ada video tentang Facebook Ads. Sebentar. awareness dari produk atau jasa yang kamu tawarkan. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas cara beriklan di Instagram, maka di episode kali ini aku akan membahas bagaimana cara beriklan di Facebook. Kita akan membahas mulai dari cara memasang iklan di Facebook sampai dengan cara pembayarannya. Mau tahu kan gimana caranya? Jangan kemana-mana, stay tune. Facebook Ads adalah fitur beriklan yang ditawarkan oleh Facebook dengan jadwal tertentu. Tahap pertama adalah membuat halaman Facebook. Pertama-tama, kamu harus login ke Facebook, lalu pilih menu halaman dan buat halaman baru. Pilih jenis halaman yang sesuai dengan bisnis kamu. Lalu lengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan. Setelah kamu selesai membuat halaman Facebook, kamu bisa yaitu masuk ke halaman Facebook Ads Manager, lalu buat dan
tentukan kampanye iklan. Pada dasarnya, terdapat 3 alur dasar untuk membuat iklan di Facebook, mulai dari campaign, pasar, dan ad. Membahas pengertian dari masing-masing istilah tersebut. Campaign. Campaign ini memiliki suatu tujuan atau objektif yang spesifik. Contohnya, kamu dapat memilih lalu lintas website traffic untuk menonton orang-orang. Dan kedua, membuat iklan. Masing-masing ad dapat mengandung gambar, tautan atau link maupun teks yang berbeda. Sekarang kita lanjut ke pembuatan Facebook Ads. Mari kita buka tab kampanye dan klik button plus one. Selanjutnya, kamu akan melihat halaman seperti ini. Tentukan tujuan iklan yang ingin kamu capai. Tujuan iklan Facebook dibagi menjadi 3 kategori berbeda: kesadaran, pertimbangan, dan konversi. Pilihlah yang sesuai dengan tujuan kamu. Contohnya, jika kamu ingin membuat iklan dalam format video, ada baiknya kamu memilih opsi penayangan. Jika kamu ingin membuat iklan dengan fokus utama untuk meningkatkan penjualan, kamu dapat memilih opsi konversi. Lalu klik lanjutkan. Lalu kita masuk ke pengaturan set iklan. Pada tutorial ini, kita akan memilih tujuan dengan opsi lalu lintas kunjungan ke situs website atau yang biasa disebut web traffic. Lalu tentukan jumlah anggaran. Kau bisa memilih antara anggaran harian atau anggaran sepanjang masa promosi. Tentukan juga tanggal mulai dan berakhirnya promosi. Setelah itu, tentukan siapa audiens atau pemirsa dari iklan yang kamu buat. Di sini, aku akan menjelaskan sedikit mengenai audiens. Pemirsa khusus. Gunakan pemirsa khusus untuk menjangkau orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan bisnis kamu. Misalnya, orang-orang yang sudah pernah mengunjungi website kamu. Teknik ini dapat disebut strategi remarketing, yaitu ketika kita menargetkan iklan ke orang-orang yang sudah memiliki ketertarikan kepada bisnis kita agar dapat meraih tingkat konversi yang lebih tinggi. Tombol kecualian. Opsi ini dapat kamu gunakan untuk tidak menargetkan orang-orang tertentu. Contohnya, orang-orang yang sudah menjadi pelanggan atau mereka yang pernah melakukan pembelian. Lokasi. Pilih lokasi yang kamu inginkan, dapat berupa negara maupun kota. Untuk mulai, kamu dapat pilih orang-orang pada kota kamu terlebih dahulu, atau pilih kota yang paling berpotensi untuk membeli produk kamu. Umur dan jenis kelamin. Sesuaikan dengan minat kamu. Contohnya, jika kamu menjual produk makeup, kamu dapat pilih jenis kelamin wanita dan umur yang lebih spesifik. Penargetan terperinci. Target iklan yang lebih terperinci seperti minat dan perilaku audiens yang ingin kamu jangkau. Penempatan. Terdapat beberapa platform untuk penempatan, yaitu Facebook, Instagram, Audience Network, dan Messenger. Lebih baik pilih penempatan otomatis agar dapat memaksimalkan anggaran dan efektivitas iklan kamu. Optimasi dan pengiriman. Pilih pengoptimalan yang sesuai dengan iklan kamu. Pilihan ini akan mempengaruhi siapa yang akan melihat iklan kamu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Contohnya, jika kamu memilih mengoptimalkan untuk klik tautan, iklan kamu akan ditampilkan ke orang yang berkemungkinan besar akan mengklik tautan. Lalu jika kamu memilih impresi, Facebook Ads akan menayangkan iklan kamu kepada sebanyak mungkin pengguna. Ads atau iklan. Isi nama iklan dan identitas halaman Facebook dan akun Instagram. Lalu pilih buat iklan dan format yang diinginkan. Pada tutorial ini, kita akan memilih gambar tunggal. Untuk materi iklan, kau bisa pilih gambar atau video yang kamu inginkan. Jangan lupa perhatikan rekomendasi spesifikasi gambar yang sesuai dari Facebook. Gambar yang mengandung terlalu banyak teks dapat mengalami penurunan penayangan atau bahkan tidak dapat ditampilkan sama sekali. Kamu dapat mengecek terlebih dahulu gambar yang akan kamu gunakan di pemeriksaan teks gambar di Facebook. Tentukan juga destinasi yang dituju.
dapat berupa website maupun Facebook event, lalu pilih button yang sesuai seperti ini. Selengkapnya, beli sekarang, dan lain-lain. Kalau sudah, klik publish atau terbitkan. Selesai deh, iklan kamu sudah berhasil dipublish. Selanjutnya, kita akan membahas cara membayar Facebook Ads. Metode pembayaran yang paling sering digunakan adalah kartu kredit atau debit Visa atau Mastercard. Isilah data kartu kredit atau debit kamu pada kolom yang sudah disediakan, lalu klik lanjutkan, dan ikuti prosesnya hingga berhasil. Semoga tutorial ini membantu kamu untuk bisa sukses secara online. Sebagai salah satu penyedia cloud hosting terbaik di Indonesia, Dev selalu siap untuk menjadi partner bisnis kamu dalam meraih sukses online dengan menyediakan informasi bermanfaat buat kamu. Jika kamu mau belajar banyak hal baru mengenai internet dan digital, Baik, itu tadi sekilas video dari Facebook Ads. Dan ini ada beberapa referensi. tapi kalau kamu butuh Terima kasih. Sama-sama, Nada. Adakah yang ingin bertanya? Minasang. Adakah yang ingin ditanyakan tentang Facebook Ads yang tadi sudah dijelaskan? Ada yang belum? Saya. Aku Oh, Mary dulu aja. Ya. tadi kan sama Nada dijelasin bahwasanya sulit menangkap apa sih tadi? Sulit menangkap kayak menerima feedback ataupun tanggapan kayak gitu. Maksudnya tuh dalam konteksnya tuh tanggapan yang kayak gimana sih, Nat? Kayak mungkin kolom komentar atau apa tanggapan yang dimaksud itu tuh? Udah, terima kasih. Oke. Baik, kita tampung dulu ya. Ada lagi? Saya Nat. Oh ya, Untuk harga iklan dari target paling kecil sampai target paling besar berapa ya kira-kira? apa? Bisa Harga diulang? harga Har- iklan dari target Oh, terkecil sampai target paling besar kira-kira berapa ya? oh ya, baik.
Maaf ya, Mama. Izin jawab yang pertanyaannya Dimas dulu. Untuk harga iklan dari target yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari yang aku cari itu sih biasanya mulainya dari harga 10 ribuan. Kalau yang paling besar itu jadi kayak tergantung mau targetnya berapa sih, sampai jutaan. Mungkin gitu deh. Terus seumpamanya kalau kita habis ngiklanin gitu, terus kira-kira kita itu dapat promosi gratis nggak sih dari viewer? Oke, gimana? Sudah selesai presentasinya? Belum Ini selesai. masih di mute itu siapa ini? Udah, Nada. Mau izin menjawab pertanyaan dari tadi, Oke. Sensei. Silakan. Apa tuh tadi? Topiknya menangkap perhatian ya. Maksudnya tuh kita kan mayoritas ini kan menggunakan Facebook nih. Ya. Nah, pasti tuh banyak iklan-iklan yang muncul gitu. Nah, pasti kan kita jadi bosen ngelihat iklan-iklannya gitu kan banyak. Jadi kita langsung nyekrol-nyekrol ke bawah gitu. Jadi hasilnya tidak berjalan efektif dan susah mendapatkan hal yang kita inginkan. Walaupun kita telah menargetkan demografis yang cocok dengan bisnis ini gitu. Jadi sulit menangkap perhatian tuh gara-gara iklannya terlalu banyak gitu. Jadi kurang efektif. Itu sih. Gimana Merisa? Iya, Nat, udah jelas kok. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, silakan lanjut lagi. Masih ada yang bertanya? Kemarin videonya sudah sudah dikirimkan kan? Udah pada lihat semua nggak? Udah Sensei tadi Udah, sudah Sensei. Oke. Kasih Sensei. Silakan, masih ada pertanyaan lagi? Kalau Masih tidak, ada yang tadi. Oke. Dimas. Silakan lanjutin dulu pertanyaan kalau ada. Apa tadi tuh namanya? Dimas kan dapat promosi enggak dari viewersnya? Biasanya sih dari viewers yang tertarik dan membagikan iklan di laman FB-nya. Itu testimoni dari yang udah pernah pakai. Oh iya. Makasih. Siapa yang sudah pakai? Yang sudah pakai itu siapa? Dimas. Mbak. Bagus lah. Sudah mengaplikasikannya. Hai, Sensei. Oke, jadi sebetulnya itu kan hanya memperkenalkan iklan yang dipasang di Facebook ya. Maksudnya kita tuh bukan berarti tidak menutup kemungkinan untuk mencari usaha selain dari jurusan yang kita geluti sekarang gitu. Jadi maksud saya di mata kuliah Johor Literasi ini adalah memperkenalkan aplikasi atau sebuah aplikasi atau cara-cara untuk salah satunya untuk berbisnis ya, atau dalam rangka entrepreneurship gitu ya. Itu penting ya, karena mahasiswa itu kan sekarang banyak yang juga jualan online ya, jualan online isinya mungkin bisa apa-apa macam-macam, tapi kalau bisa pakai bahasa Jepang yang kita miliki, bikin konten-konten bahasa Jepang yang bagus, saya kira itu juga jadi pemasukan ya buat teman-teman, apalagi yang punya
kemampuan Corelnya bagus, kemudian bikin konten-konten yang bagus, kontennya bermanfaat, itu akan menghasilkan uang. Nah, itu yang penting. Bukan hanya menghasilkan uang, tapi kemampuan Anda juga meningkat di sisi lain. Tadi ada beberapa kekurangan, misalnya banyak iklan, memang karena Facebook itu kan hidupnya dari iklan juga. Bahkan sekarang WhatsApp juga kan mereka beli, kemudian WhatsApp juga akan ada iklan katanya. Itu. Oke, tadi saya udah baca sebagian, termasuk yang video juga sudah saya lihat. Saya kira sudah cukup bagus ya. Tinggal kalau bisa dicoba gitu ya. Memang yang lihat hanya pengguna Facebook saja, tapi pengguna Facebook di Indonesia itu udah banyak. Itu kira-kira berapa, ada datanya nggak? Kira-kira berapa juta gitu. Ya, sekarang saya juga sedikit males di Facebookannya. Sekarang ke IG atau ke IG sama Twitter gitu. Kalau saya Twitter nggak begitu suka. Saya suka lihatnya di IG ya, lebih mudah gitu. Atau TikTok gitu. Tapi saya juga TikTok nggak pakai, cuma lihat aja ya. Nah, tapi di situ kalau pembelajaran yang lebih interaktif, yang bagus itu adalah di IG. Nah, di Facebook itu kan mungkin pasarnya itu sedikit berbeda dengan di IG. Kalau di IG itu banyaknya mahasiswa, milenial. Kalau Facebook itu banyaknya mungkin generasi-generasi yang lebih tua dibandingkan pemakai yang di IG ya. Itu juga mungkin pangsa pasar yang membedakan antara orang yang menggunakan Facebook dengan orang yang menggunakan IG. Itu juga mungkin dianalisis kalau dalam iklan itu. Nah, kalau Facebook itu mungkin lebih memasyarakat kepada masyarakat usia antara 20 sampai 40 sampai 50 gitu. Tapi kalau IG mungkin kalau saya melihat mereka pangsa pasar antara 15 sampai 30-an gitu ya. Jadi lebih muda itu lebih tertarik memakai IG dibandingkan dengan memakai Facebook. Saya juga dulu pakai Facebook dari tahun 2009 ya, berarti sekarang udah 11 tahun gitu memakai. Tapi tahun 2020 saya sedikit malas mengisi konten di Facebook, kemudian pindah ke IG untuk melihat konten-kontennya pembelajaran di sana. Oke ya, itu. Jadi kekurangan Facebook itu memang yang sekarang saya lihat itu tidak banyak dibuka oleh teman-teman mahasiswa. Facebook itu sekarang sudah kayaknya ditinggalkan gitu. Nggak tahu penyebabnya karena banyak iklan gitu ya. Kalau di IG juga banyak iklan, tapi kok masih banyak penyukanya ya. Bahkan TikTok itu banyaknya di IG gitu ya sekarang itu. Berarti ada pergeseran dari penggunaan Facebook ke penggunaan IG, dan iklan itu lebih banyak memang sekarang dipasangnya di Facebook, terutama yang bisnis-bisnis seperti itu. Oke, ada yang ingin didiskusikan lagi seperti itu? Kalau Anda punya ide dan segala macamnya bisa dipasang di Facebook ya, nanti kontennya berbahasa Jepang juga boleh. Oke, hari ini tambahan dari saya adalah tentang pengenalan dari soft skill. Kemarin sudah di my class itu saya sudah simpan bukunya. Anda tinggal mendownload ya buku ajar saya. Kemarin minggu yang lalu adalah tentang pengenalan email berbahasa Jepang dan kanji-kanjinya yang ada dalam email Yahoo Kojipi. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan itu tentang soft skill dan hard skill ya. Nanti kita akan melihat websitenya soft skill dan hard skill atau skill unit. Nah, ini kita lihat dulu bukunya. Saya buka dulu. Bukunya ada di pertemuan ke-6. Di situ ada materi tentang buku
pengenalan Johor literasi. Tanggal 26 Oktober yang lalu ya. Nanti Anda tinggal klik. Nah, saya share dulu. Share my class. Buku aja di materinya my class pertemuan tanggal 26. Nah, tampilannya ada kelihatan ya. Ini bukunya. Jadi hari ini kita sudah pertemuan ke-7. Kemarin kita sudah memperkenalkan website pembelajaran bahasa Jepang, website pengenalan penulisan karya ilmiah, email Yahoo berbahasa Jepang. Ini udah kelihatan belum tampilannya? Sudah Sensei. Ya. Kemarin kita kan sudah melihat email-email yang ada dalam istilah email dalam email berbahasa Jepang. Coba kita perbesar. Nah, kemarin itu tampilan atau menu-menu dalam email berbahasa Jepang. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan tentang website soft skill. Soft skill itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, soft skill itu ada yang tahu. Mungkin udah pernah lah saya membicarakan tentang soft skill. Ada yang mau memberi pendapat tentang soft skill itu apa? Kepribadian nggak sih, Sensei? Kepribadian. Iya. Apa bedanya karakter? Sama karakter. Apa bedanya karakter? Apa bedanya kepribadian? Apa bedanya akhlak? Ya. Ada budaya juga. Pendidikan karakter itu apakah pendidikan soft skill? Bukan. Di Indonesia suka ada istilah pendidikan karakter gitu ya. Jadi sih, Sensei. Kira-kira apa tuh? Soft skill itu apa gitu ya? Kemarin kita sudah sampai halaman 104 ya. Coba yang tahu tentang soft skill itu apa? Dulu ketika mulai masuk di UMB diperkenalkan soft skillnya ini loh saya gitu. Apa ya? Di perkuliahan juga ada soft skillnya betul. Kepribadian. Apakah tepat waktu itu kepribadian? Bukan. Nah, saya buka dulu. Oh ini, enggak ini. Nah, saya apa sih soft skill itu? Ada yang tahu? Yang suka berpendapat siapa ya? Nerlita apa itu soft skill itu? Kalau menurut saya sih ya soft skill itu kepribadian, Sensei. Tapi kalau bedanya karakter sama kepribadian itu, kalau karakter itu dia lekat sama yang namanya moral. Tapi kalau misalnya kepribadian itu nggak ada kaitannya sama moral. Sama moral? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Makanya ya kemarin kita diskusi tentang kepribadian ya. Kepribadian itu berarti sikap. Ya, kemarin kita udah sampai sini ya perkenalan tentang. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan soft skill. Nah, ini kanji pada email kemarin udah diperkenalkan ya oleh saya. Saya perbesar. Kanji hengkang ini mengulang kemarin minggu yang lalu. Hengkang artinya berubah. Merubah dari huruf Romawi menjadi kanji ya. Misalnya kalau ngetik Nihongo maka keluarnya Romaji. Tapi begitu dihengkang itu akan menjadi kanji Nihongo ya. Kemudian untuk henshin itu artinya membalas, reply. Kemudian ada shoshin itu artinya mengirim, send. Jadi shoshin itu artinya mengirim. Kemudian hozong itu artinya menyimpan, save. Kemudian fuka itu tambahan atau file yang ditambahkan. Ya, kalau di kita itu attachment gitu ya. Namanya ceketa, namanya ceke, penamaan disimpan dalam
namanya kita hozong, jadi disimpan dengan nama kalau kita type S. Kemudian insatsu artinya mencetak, imprint, toroku artinya mendaftar, registrasi, tengkang itu konversi, tengkang itu dirubah gitu. Kemudian jusing bako itu inbox, kemudian atesaki email, kemudian sakujo itu dihapus, kemudian kakunin konfirmasi, saksei membuat, kemudian shinki itu baru atarasi, kemudian mewakumer adalah gangguan email. Kemudian kensa itu mencari, kensaku, kemudian kenmei itu subjek. Itu yang inti dari kanji-kanji yang ada dalam email atau dalam komputer email Yahoo KoGP. Nah, sekarang masuk ke tentang soft skill. Jadi soft skill itu sebenarnya mulai dimunculkan pada tahun 90-an. Ya. Nah, sedikit berbeda dengan kepribadian. Kalau soft skill itu artinya soft itu artinya lunak, ya. Skill itu artinya kemampuan lunak gitu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi soft skill itu lebih populer di dunia kerja. Jadi bagaimana sikap personal seseorang ketika dia bekerja. Nah, kalau kepribadian itu kan bagaimana kepribadian dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada akhlak juga, bingung kan di situ. Ada akhlak, ada kepribadian, ada sikap, ada attitude kalau bahasa Inggrisnya itu, ada soft skill. Nah, yang paling tren di dunia pekerjaan itu adalah soft skill. Ini soft skill itu lawan katanya adalah hard skill. Hard skill adalah kemampuan untuk mempunyai kemampuan tertentu. Misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, kemampuan bahasa Jepangnya bagus, itu hard skill. Ya, kemampuan menghitung matematika itu berarti itu hard skillnya bagus. Kemudian kemampuan untuk ilmunya ya, ilmu apa aja bisa dia gitu ya, itu berarti hard skill itu. Nah, soft skill di sini artinya soft skill yang menunjang kemampuan seseorang ketika di sini ya, ketika kita mencari pekerjaan. Biasanya kalau yang dulu-dulu itu melihatnya kemampuannya, Pak IPK-nya tinggi, yang penting IPK-nya tinggi masuk aja gitu dulu ya. Nah, tapi sekarang itu IPK tidak lagi menjadi jaminan ketika seorang diterima menjadi karyawan. Nah, yang banyak disorot itu di dunia pekerjaan ketika wawancara itu justru yang hard skill-nya itu dikesampingkan. Nah, memang penting sih hard skill itu, tapi yang paling penting justru soft skill. Soft skill itu artinya kemampuan dia untuk kemampuan interpersonal dari dia itu untuk mengolah dirinya, memanage dirinya ketika bekerja. Nah, jadi di sini tadi ada yang menartikan kepribadian, tapi ternyata di sini ada soft skill adalah sikap, perilaku atau karakter individu yang ada dalam diri masing-masing. Lebih khususnya pengertian soft skill adalah sikap dan kebiasaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Soft skill tidak terlihat kasat mata dibandingkan dengan kemampuan teknis, dan untuk memperolehnya tidak serta-merta langsung gitu ya soft skill itu. Nah, kalau melihat yang sekarang itu banyak orang yang pintar tapi kok sikapnya itu jelek gitu ya. Atau sikapnya baik, soft skillnya baik, tapi kemampuannya itu tidak ada gitu. Berarti kan di situ ada kurang seimbang. Nah, soft skill ini penting sekali dalam bekerja, sangat diperlukan. Makanya kalau di video yang ada di website saya itu, soft skill itu kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin mendekati ke karakter kinerja. Ya, kalau karakter moral itu akhlak, ya. Nah, kalau soft skill itu ke karakter kinerja. Jadi bagaimana karakter kinerja dia itu dihitungnya dengan soft skill. Jadi soft skill itu penting sekali. Misalnya bisa bekerja sama, kan itu kemampuan berbeda-beda tiap orang itu. Kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi, kemampuan berbicara di depan orang, ya public speakingnya, kemudian berbicara, memanage masalah, ya,
kemampuan untuk menerima dan mendengarkan pendapat orang lain, kemampuan untuk memaafkan atau memberikan maaf kepada orang lain dan mendengar apa yang disarankan oleh orang lain, itu juga soft skill. Ini yang sulit ya, kalau kita tidak biasa dengan situasi ini. Nah itu ya, nah ini soft skill itu sangat penting. Contoh soft skill itu ada yang pertama communication skill, kemampuan untuk berkomunikasi. Kalau ini lebih dekat ke public speaking. Jadi kalau komunikasinya baik dengan teman-teman, maka ya otomatis dia akan mendapatkan teman, banyak yang suka gitu ya. Kemudian lisannya juga bagus. Itu cara berkomunikasi bukan pandai berbicara saja, tapi pandai mempunyai komunikasi dengan yang lain. Kemudian yang berikut, yang kedua, ada interpersonal skill, artinya kemampuan untuk berhubungan dengan lawan bicara, baik sebagai pendengar maupun sebagai pemberi ide, masukan, sebagainya. Kemudian berikutnya ada problem solving dan critic thinking. Jadi bagaimana memecahkan masalah, ya, bagaimana dia memecahkan masalah dan bagaimana dia mencari solusi ketika ada masalah. Ini juga perlu dipelajari. Dan kalau orang yang tidak pernah mendapatkan masalah, itu biasanya dia lemah di sini. Semakin banyak masalah yang dihadapi, semakin kuat dia dalam menghadapi kehidupan. Dan semakin banyak dia mendapatkan pengalaman-pengalaman. Jadi semakin susah itu sebetulnya makin bagus gitu. Anak yang dimanja itu kan tidak dikasih kesusahan, maka dia akan kesulitan dalam memecahkan masalah ketika dia harus memecahkan masalah sendiri. Ini penting. Misalnya contoh begini. Ketika Anda naik motor, ada masalah banyak, mogok, atau misalnya bannya bocor gitu. Nah, kalau Anda problem solving, yang pertama adalah mencari tukang tambal ban gitu ya. Nah, kalau sudah ada ya terpecahkan gitu. Tapi kalau nggak ada, artinya kan Anda harus ini mendorong terlebih dahulu, keringatan mencari tambal ban. Kemudian kalau nggak ada ya gimana caranya supaya motornya itu bisa jalan dulu walaupun misalnya dalam keadaan bannya bocor gitu ya. Itu problem solving. Tapi ada yang menyerah. Ya udah saya tinggal telepon aja orang bengkel, kemudian motornya simpen aja, dia pergi pakai Gojek ya, sampai orang biar yang mengurus, yang penting bayar gitu. Tapi kalau orang yang punya problem solving yang kuat ya, dia mungkin akan memecahkan bagaimana supaya tidak begitu saja menyimpan motornya di jalanan ya. Dia bawa ke pinggir, cari dulu, usaha dulu gitu. Nah itu contoh ya dalam problem solving seperti gini. Kemudian ketika ada masalah dengan keluarga, ketika ada masalah dengan teman, itu bagaimana memecahkan masalahnya, itu biasanya setiap orang berbeda-beda. Kemudian active listening artinya orang yang suka mendengarkan orang lain. Artinya dia tidak hanya memberikan masukan, tidak hanya ngomong kepada orang, tapi dia juga mengambil manfaat dari pendapat dan masukan dalam bicara. Dia terima gitu ya. Dia tidak wagamama, jadi tidak istilah yang paling benar, tapi dia menerima pendapat orang lain. Kemudian active learning artinya belajar sepanjang hidup, ya, belajar terus, ya. Itu juga salah satu soft skill yang harus dilatih. Walaupun sudah lulus, kemudian belajar lagi hal-hal yang baru, belajar lagi. Jadi setiap dalam kehidupan itu pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari gitu. Kemudian organizational skill, ini kemampuan berorganisasi juga penting. Ketika Anda aktif di himpunan, itu di situ berarti Anda sedang melatih bagaimana Anda sebagai anggota dari organisasi dan budaya organisasi di situ. Kemudian ada time management skill, mengelola waktu. Ini tidak semua orang bisa ya mengelola waktu itu. Banyak yang terbengkalai ya, karena apa? Karena mengikuti kemalasannya. Ya, jadi kadang-kadang tidak bisa menentukan prioritas mana yang harus dikerjakan, mana yang nanti aja gitu. Kemudian team player ini juga sama, tadi seperti teamwork, networking ya, bekerja sama, profesional juga sama, karakter, adaptability, adaptasi ya, dan sebagainya.
Nah, di website ini ada yang disebut dengan skill unit. Website skill unit. Kita buka ya websitenya. Skill unit. Kemampuan yang harus diperlukan. Kalau di sini banyak ya, skillnya itu macam-macam. Ada personal skill, kemudian ada interpersonal skill. Nah, ini yang disebut dengan soft skill tadi ya. Kemudian kelihatan nggak ini ya websitenya? Kelihatan Sensei. Oke ya. Jadi dari sini ya, di atas itu personal skill itu hard skill tadi. Kemudian interpersonal skill itu soft skill tadi. Leadership juga termasuk soft skill, learning skill, presentation skill, writing skill, numbering skill, dan parenting skill. Ini kalau dalam bahasa Inggris mungkin kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki, yang harus diperlukan oleh Anda. Nah, di sini interpersonal skill itu adalah termasuk dalam soft skill. Ya, ini yang hari ini saya ini. Jadi soft skill itu adalah interpersonal skill. Ada teamwork, negosiasi, konflik, ini termasuk dalam soft skill ini. Nah, contoh kasus yang paling dekat misalnya ada, kalau saya sih menyebutnya ini karakter kinerja ya. Karakter bagaimana seseorang bekerja, kemudian dia akan sama enggak dengan karakter moralnya. Karakter moral itu akhlaknya. Jadi kadang-kadang ada orang yang karakter akhlaknya bagus, tapi karakter kinerjanya sedikit tidak cukup gitu ya. Ada juga orang yang karakter kinerjanya kurang baik, tapi secara moral dia bagus. Jadi ada ya tadi ya sama ya. Tapi kebalikannya juga, dia itu kinerjanya bagus, tapi kadang-kadang akhlaknya itu loh, ya, egois, kemudian pengen menang sendiri, tidak mau menerima pendapat orang lain, kan itu berarti karakter kinerjanya bagus, soft skillnya bagus, tapi ketika akhlaknya itu tidak baik. Makanya jadi ada ya, kalau digambarkan itu benang kusut gitu ya, antara akhlak dengan karakter kinerja itu sedikit berbeda. Karena akhlak itu karakter moral, karakter kinerja itu soft skill. Soft skill itu kemampuan yang diperlukan di dalam dunia pekerjaan. Kalau akhlak adalah kemampuan yang digunakan, yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kalau kita itu akhlak Islami gitu. Itu ya, ini perlu didiskusikan panjang lebar ini ya, yang seperti ini. Silakan, ada pertanyaan dari teman-teman mengenai hal ini? Kalau tadi kepribadian berbeda ya, kepribadian itu ya, kepribadian itu masuknya ke mana ya? Apakah termasuk akhlak juga? jadi definisinya itu membingungkan gitu ya. Apalagi karakter tadi. Kalau saya karakter dibagi dua tadi, karakter kinerja dan karakter moral gitu. Ya, saya mengikuti dari pidatonya Anies Baswedan ini ya, ketika dia sebelum jadi gubernur, ketika dia menjadi menteri pendidikan. Coba kita dengarkan ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan di sini nih. Kita share kembali. Mudah-mudahan bisa kelihatan videonya. Naik kelas ini. Kedengaran nggak suaranya? Nggak kedengaran ya? Suaranya nggak kedengaran ya? Enggak, Sensei, enggak. Sensei. Halo? Kedengaran nggak? Tidak. Udah? Enggak kedengaran. Nggak kedengaran? Iya, tidak kedengaran.
sama Ah, sekali. saya Lagi share dulu. aja, Bu. Nggak kedengaran ya suaranya ya? Tidak kedengaran. Nah, berarti video juga tadi susah ya untuk men-sharing di sini. Kita share. Hmm. Hmm. Kedengaran ya? Belum kan? Iya, Kak? belum. Suaranya yang nggak kedengaran kan? Di dalam Ya? proyeksi pendidikan abad 21, Beneran kan sih? Ya. tiga komponen utama yang mendasar. Nomor satu adalah karakter, akhlak. Nomor satu. Ini diakui dunia, bukan kita. Ini dunia, karakter. Tanpa karakter berat. Karakter itu ada dua. Karakter moral dan karakter kinerja. Dua. Karakter moral, iman, takwa, jujur, rendah hati. Karakter moral. Karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, tuntas. Itu karakter kinerja. Kita kan tidak ingin jujur tapi malas, atau kerja keras tapi culas. Betul gak sih? Jadi begitu sampai karakter dua, karakter kinerja dan karakter moral. Akhlak nomor satu. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi. Dan kompetensinya ada 4K. Nomor satu, berpikir kritis. Kedua, kreatif. Ketiga, komunikatif. Keempat, kolaboratif. Bisa kerjasama. 4K. Itu kompetensi. Yang ketiga, literasi. Keterbukaan wawasan. Kalau dulu kita bicaranya calistung, kalau sekarang udah lewat. Bukan baca tulis hitung. Yang kita harus pikirkan literasi itu minimal 5. Ya, literasi baca. Dan baca itu kita harus tingkatkan, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Indikasinya apa? Minat baca WA tinggi, daya baca buku rendah. Tapi kalau baca WA, tahan. Bisa berjam-jam baca WA, betul enggak? Itu namanya minatnya ada, tapi dayanya rendah. Begitu tulisan agak panjang, skip. Betul nggak? Nah, iya. Buku agak gede, mundur langsung. Itu daya baca rendah. Daya baca dilatih, literasi. Literasi budaya, literasi teknologi, literasi keuangan. Jadi, Ibu sekalian, 3 komponen itu yang disebut sebagai proyeksi kebutuhan masa depan bagi anak-anak kita. Yang pertama tetap fundamennya adalah karakter, akhlak, tapi kompetensinya jangan hilang. Hari ini anak-anak kita diuji, diberi kertas berisi pertanyaan ujian, betul ya? Diminta menjawab. Yang jawabannya nilainya bagus yang apa? Betul, tapi yang jawabannya bagaimana? Yang paling mirip dengan yang diajarkan, betul enggak? Iya kan? Yang paling mirip dengan yang diajarkan itulah yang benar. Iya enggak? Di masa depan ujiannya adalah dikasih lembar kosong, kerjakan semau Anda. Kerjakan semau Anda. Lalu anak kita bingung, nggak bisa jawab. Bingung, nggak bisa jawab. Kekalahkan umat Islam banyak di urusan seperti ini. Banyak di urusan seperti ini. Karena tidak mempersiapkan perubahan itu. Pertanyaannya nggak ada lagi, kasih lembar kosong. Kalau hari ini ditanya mau jadi apa, besok sekolah-sekolah ini tidak boleh lagi tanya, kalian mau jadi apa? Jangan. Tanya, nanti kalau besar mau membuat apa? Karena profesinya udah nggak ada nanti. Dulu, saya waktu masih kecil tuh Pak, tukang pos tuh rutin datang ke rumah Pak.
pakai motor warnanya oranye. Wah, top betul rasanya naik motor Suzuki itu. Pos, pengen jadi tukang pos. Hari ini ada tukang pos. Email semua, WA, betul nggak sekalian? Bayangkan besok perubahannya lebih cepat. Yang diketahui hari ini belum tentu masih ada profesinya di masa depan. Jadi pengelola institusi pendidikan jangan terpukau dengan cerita masa lalu. Gelisahlah dengan masa depan. Gelisahlah dengan sekolah-sekolah terbaik dunia hari ini. Jangan puas dengan melihat masa lalu kami sudah seperti ini, bukan masa depan. Dan ini teman-teman, saya sampaikan sebagai bagian dari kita bersiap. Kemenangan itu dipersiapkan di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Di situ kebangkitan umat akan terjadi. Oke ya. Itu tadi yang saya share. Jadi intinya adalah kita ya itu kompetensi itu apa sama nggak dengan skill ya? Kompetensi itu sama dengan skill nggak? Itu pertanyaan saya. Ya. Jadi istilah soft skill, istilah kompetensi, istilah kemampuan gitu ya. Itu menurut saya saja, tapi sebetulnya sama aja ya. Karena soft skill itu di dalamnya kan ada nanti bersifat kritis, bersifat kolaboratif juga, itu kan skill juga ya. Jadi agak sedikit tumpang tindih gitu kalau dari segi definisinya ya. Yang kedua yaitu jangan bangga dengan kebesaran masa lalu. Ini juga sudah saya beberapa kali saya sampaikan. Jadi kita nggak usah bangga dengan apa yang sudah kita capai, tapi ya kita harus khawatir dengan masa depan gitu. Kemudian yang berikutnya literasi tadi kan, literasi artinya keterbukaan terhadap wawasan. Ya, ada literasi ekonomi, literasi sosial, literasi baca hitung gitu ya. Jadi keterbukaan. Literasi itu jangan sampai melek. Tidak bisa gitu ya, jadi artinya buta huruf gitu. Oke, itu aja ya dari tambahan dari saya. Kita ada masukan, ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, silakan setelah tadi lihat video ini. Ada di My Class, saya udah tempelkan di pertemuan minggu depan, tapi ini udah saya bahas hari ini ya. Kemudian materi juga absen, saya lihat absensinya, apakah sudah absen belum? Tadi ada yang belum bisa ya? Siapa yang belum bisa itu? Mia sudah bisa absen? Iya, itu kelas B gitu, Sensei, cuma jigoi gitu tulisannya. Salah, harusnya kelas A ya? Iya. Oh, berarti salah saya ya. Grupnya itu harus A ya. Semuanya berarti belum dong? Iya, Oh iya. Belum. Oh iya ya, berarti salah saya men-settingnya. Nggak Kemarin, apa-apa. saya betulin dulu ya. Kalau begitu nanti ini kan udah hadir semua toh. Yang tidak hadir cuman Muhammad Aditya. Ini udah 20 orang ya, 20 orang. Ntar saya coba perbaiki dulu nih. Ternyata salah saya ini. Ini jual literasi grup A kan. Kemudian 4 November. Ya udah kalau gitu saya ganti waktunya jadi jam 9 sampai jam 10.30 masih ada waktu kan. Berarti kalau teman-teman nggak bisa masuk ya wajar karena saya yang salah. Nah, oke, kalau ini berarti saya hapus. Coba Anda masuk sini ya. Ya, sudah diganti ini. Atau saya absenkan semuanya. Atau Anda teman bisa akses? Ada yang sudah bisa akses? Silakan diakses dulu. Sekarang udah bisa kok. Diakses dulu, Sensei. Saya punya bisa, Sensei. Oke, silakan diakses biar nanti ada rekodnya. Nah, ini sudah. Ripke aja sudah rekod. Ngabsen sendiri. Ya kalau nggak bisa ya saya absenkan semuanya. Absenkan itu hadirkan semua gitu. Oke, saya hadirkan semua karena udah jam 10.30. Yang kecuali yang tidak hadir hari ini Muhammad Aditya izin.
Muhammad Aditya izin. Terus Dimas hadir. Mia hadir. Kalau bisa sendiri ya sebetulnya bisa masuk aja. Coba. Sebelum saya refresh dulu. Saya Oh, udah submit Oke, sendiri, udah. Sensei. Ya sudah. Ahmad Muslimin sudah. Coba masuk dulu sendiri ya. Kalau gagal nanti saya absenkan. Yang baru absensi itu baru 4 di sini. Tapi sebetulnya sebenarnya sudah kan? Belum saya. Udah pada masuk ke my class belum? Yang tidak. Sensei. Oke. Coba saya. Oke, nambah. Masih sampai jam 10.30 ya. Kalau nanti belum absen, saya akan absenkan semuanya. Silakan masuk dulu sendirilah. Kalau nggak berhasil nanti saya akan absenkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan yang akan presentasi adalah kelompoknya Nurlita ya. Ya, Sensei. Nurlita tentang apa? Tentang web development. Oke, tentang web development Nurlita sama Nasi ya, Hanani Nasi ya. Oke, dipersiapkan karena materinya kan sebenarnya sudah dikirimkan ke saya, tinggal membuat PowerPoint-nya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Jadi tadi kepribadian itu apa? Ya, soft skill itu apa? Karakter itu apa? Sikap itu apa? Itu banyak sekali istilah-istilahnya. Jadi kalau saya melihat soft skill itu adalah kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia bekerja. Nah, kalau dalam istilahnya Anies Baswedan tadi adalah karakter kinerja. Karakter kinerjanya seperti apa? Ditambah dengan kompetensi yang tadi 4K itu kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Nah, itu kalau kemampuan dan skill itu beda istilah. Kalau kemampuan dalam bahasa Indonesia itu kompetensi ya, tapi kalau skill itu kan bahasa Inggris ya. Nah, jadi istilah skill itu berasal dari dunia barat gitu. Nah, kalau digabungkan dengan akhlak itu tidak sama ya, karena akhlak itu maksudnya moral, karakter moral, sehingga dalam dunia Islam itu nggak ada yang disebut istilah soft skill. Dalam dunia Islam itu nggak ada, cuman karakter moral itu ada dalam dunia Islam. Karena mungkin dulu ketika zaman Rasulullah itu kan nggak kerja ya, yang dilihatnya adalah ada sifat seseorang atau sikap seseorang ketika menjalani kehidupan. Nah, di sini karakter moral seperti akhlak itu ya, seperti jujur, amanah, itu kan sebetulnya karakter moral. Tapi ternyata masuk juga dalam karakter kinerja. Nah, itu. Jadi harus di seri dulu, disingkat oleh kita, didefinisikan bahwa soft skill itu adalah, kalau saya mengikuti setuju dengan Anies Baswedan tadi, yaitu sebut karakter kinerja dan kompetensi. Nah, karakter kinerja dan kompetensi itu disebut dengan soft skill. Nah, kompetensi itu ada dua, ada kompetensi lunak dan kompetensi keras, atau hard skill dan soft skill itu. Jadi kalau bingung ya, nanti bingung istilah-istilah itu, ya lihat contoh-contohnya aja. Soft skill itu adalah istilah-istilah yang dibawa oleh kaum liberalisme atau dibawa oleh orang-orang yang bekerja di dunia pekerjaan, kemudian dibawa ke dalam ketika kita mencari pekerjaan. Tapi kalau di agama Islam itu termasuk karakter moral gitu. Walaupun ada sih mungkin panduan-panduannya dalam Al-Quran dan hadis tentang soft skill itu, tapi masih dalam pencarian atau penelitian. Oke, itu saja ya dari saya hari ini. Kira-kira
sampai jam 10.15. Ya, teman-teman juga ada kuliah lagi. Ya. Kan presentasi juga sudah, tambahan soft skill juga sudah tadi. Nanti minggu depan kita lanjutkan perkuliahan ini dengan presentasi yang nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak, mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan kembali aktivitasnya. Arigatou Jangan lupa gozaimasu. menjaga jarak, mencuci tangan dan social distancing serta memakai masker kemana-mana. Karena angkatan 2018 online ya, tapi banyak yang belum bisa ke Jogja toh. Hai Sensei, dilarang orang tua Sensei. Belum ada harusnya online kan kalau menurut jadwal itu. Bukan online, offline. Iya Sensei. Tapi kan masih pada di kampung, kayaknya online terus nih. Ya nggak apa-apa, yang penting sehat semuanya ya. Lalu terima kasih. Kalau gitu, mari kita sudah tutup ya. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.